Oke guys, selamat datang di vlog Cak Son. Nah teman, di depan saya lagi ada DJI Avata, supported by Doron Gadget. Terima kasih yang udah support drone DJI Avata ini untuk saya review. Nah di video kali ini saya ingin sedikit, ketika saya pakai berapa kali ya, 2 hari pakai ini, saya akan review positif negatif, bukan positif negatif, kelebihan dan kekurangan dari drone DJI Avata ini ya. Oke, yang pertama kita akan kelebihannya dulu ya, kelebihannya dulu. Jadi singkat kata aja, kelebihannya ini adalah semua yang belum bisa FPV akan sangat mudah untuk beradaptasi sama drone ini. Jadi tajuknya semua akan bisa FPV pada akhirnya. Kenapa? Karena ini sangat mudah banget dikendalikan ya teman ya. Aku aja baru pertama megang remote ini, motion control ini langsung udah bisa menguasai dalam 20% baterai udah bisa menguasai ya, karena memang saking mudahnya isi untuk dipakai. Kemudian kelebihan berikutnya ini baterainya teman. Baterainya ini dia sudah pakai li-ion polimer, jadi ya intinya baterai laptop lah kurang lebih ya. Jadi dia lipo tapi selotongnya dia pakai li-ion kayak baterainya vapor gitu kan. Ini sudah dipakai sama DJI di generasi Mavic Mini Series, dan yang terakhir tuh Mavic 3 Pro. Ini sangat awet, dan ya untuk kembungnya tuh susah ya. Saya bukan bilang nggak bakal bisa kembung, tapi untuk kembungnya sangat susah. Jadi intinya sangat awet teman-teman ya baterainya ini ya. Kemudian setelah baterai ini, hasil kameranya juga sangat bening, 4K 60 frame per second, luar biasa. Dan nyari GPS ini cepet banget cuy, cepet banget. Bahkan di dalam indoor ini saya syuting tadi cuma diemin aja gak sampai 5 menit itu udah dapat banyak banget sinyal GPS-nya. Kemudian ini materialnya kokoh. Saya nggak tahu apakah DJI nanti jual spare part duck-nya ya. Ini kan ducking apa namanya ini, untuk melindungi propeller baling-balingnya ini. Apakah menjual? Karena ya pasti suatu saat pasti akan ada banyak pilot yang crash, pasti harus ganti dan lain-lain. Kalau ada yang jual duck-nya ini ya bagus sih. Kemudian ini tahan banting. Kalau kita jatuhin gini ya, ini kameranya nggak nyentuh teman-teman. Mau crash gini gitu kameranya nggak nyentuh, kecuali kita jatuhnya menghantam batu atau permukaan pohon atau bagaimana yang posisinya tuh gini. Kena kameranya ya wis, wassalam, gimbal sama kameranya hancur. Dan ini di dalam rekamannya ini bisa stabil by ACE, elektronik ya, electric image stabilization. Ada 2, yaitu Rocksteady. Rocksteady ini kita bisa gini-gini serasa kita pakai Gyro Flow, atau kita pakai apa namanya satunya tuh, RSGO ya, Real Steady Go, yang punya bawaannya GoPro tuh, bukan bawaan ya, punyanya GoPro lah. Itu smooth banget tanpa kita olah ulang, mantap banget. Dan kalau kita pilih yang horizon lock, nah jadi dia kayak aerial biasa. Meskipun ini goyang-goyang, itu rekamannya akan seperti aerial biasa, seperti kita pakai gimbal 3 aksis. Jadi ini multifungsi, bisa sebagai drone FPV, bisa sebagai aerial juga teman-teman ya. Dan ini juga bisa untuk foto video. Kemudian apalagi ya, enaknya ini baterainya, karena oh ya ini kan dicasnya pakai USB Type C teman-teman ya. Kalau kita beli combo, kita dapat charging hubnya. Kalau kita nggak beli combo, kita dapat ini ya, docking untuk ngecasnya. Ini langsung USB Type C ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot beli kayak iMax atau beli kayak charger untuk lipo dan lain-lain. Jadi DJI sudah punya ekosistemnya sendiri. Kita tinggal nancepin aja pakai charger HP kita, yang fast charging juga bisa. Udah langsung ngecas ini. Kita nggak perlu repot-repot beli charger untuk lipo. Kemudian mungkin dari drone-nya iya sih, ini ada sensor bawahnya. Jadi kalian terbang rendah ini dia nggak akan gasruk ya, atau namanya nggak akan prok. Tapi dengan catatan jangan terlalu ngebut ya, dan jangan terlalu rendah juga begini, menukik, khawatir ada rumput atau ada apa, nanti dia akan nyangkut dan ya oleng. Nah kalau kita terbang biasa begini, ini sensornya masih ngebaca, dia agak akan apa namanya, kayak geduk nyentuh ke aspal atau kemana gitu. Mungkin kalau sport mode gak aktif ya mungkin ya. Soalnya di Google saya nggak ada pemberitahuan. Saya nyoba sport mode paling rendah terbang cuma 1 meter kemarin. Kayak keren banget pokoknya. Itu apalagi ya? Modenya ada normal mode sama sport mode. Sport mode-nya kenceng banget, kecepatannya bisa sampai maksimal ya. Kemarin saya coba tuh 48 km per jam.
Ya mungkin karena baterainya cuma 3 atau 4 S ini, dan motornya juga kecil, bukan untuk racing. Tapi udah dapat efek cepat banget ya teman ya. Kalau kita berani meliuk-meliuk lewat pohon-pohonan itu, ini rasanya udah cepat banget. Oke, dari segi aircraftnya itu kelebihannya. Sekarang Google-nya kelebihannya apa? Ini ya jelas Google DJI yang 2, bukan DJI Google V2, bukan. Kalau yang DJI Google V2 berarti DJI Google versi 1, DJI Google 1 tapi versi 2, ada update-annya. Lah ini totally baru ya, total baru. Ini kita view-nya ini resolusinya Full HD terus jernih banget. Tadi saya terbang di depan gang ini kan banyak kabel-kabel, sangat-sangat kelihatan cuy, sangat-sangat kelihatan. Dan sini untuk ngatur diopternya ini, optiknya ini sangat-sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali dan sangat fokus, jadi enak banget. Antenanya juga simple, cuman ada 2 sini, yang luar yang dilipat, dalamnya juga ada sih. Kemudian apalagi ya, oh ya, untuk kontrolnya ini kita pakai full gesture ya, sini full gesture, dan ada satu tombol sini untuk kalibrasi, untuk mungkin linking apa, ini jarang dipakai tombol di sini untuk linking ya. Jadi satu nih apa, tombolnya ada di sini semua cuy. Apalagi ya, udah diopter enak, memory card enak, tinggal nge-record, udah ada DVR-nya ya ibaratnya ya. Tampilannya clear, udah sih, gak ada lagi sih. Kelebihannya udah semuanya bagus banget. Nah, baterainya ini perkiraan saya, ini 25% baterainya bisa habis untuk 2 baterai Avata. Jadi kalau ini sampai habis 0%, berarti sekitaran 8 baterai Avata. Teman-teman, lumayan termasuk awet ini ya. Jadi kalian, tapi ini ngecasnya agak lama banget ini. Oke, sekarang kita ke remote-nya. Kelebihannya ini sangat easy to operating banget ya. Sangat-sangat easy. Saya belum pernah megang Avata sebelumnya, belum pernah megang kontrol seperti ini. Dalam baterai 15% aja, 20%, nggak usah terbang terlalu lama, mempelajari terlalu lama, udah langsung bisa belusuan kemana-mana cuy. Jadi sangat-sangat easy atau friendly banget buat orang yang belum pernah main FPV teman ya. Ini cocok banget buat kalian. Oke, itu antara kelebihannya teman ya. Sekarang kita bahas kekurangannya. Mulai dari drone-nya ya. Nah, pertama drone-nya ini. Kekurangannya ini slot memory card-nya teman ya. Ini yang langsung saya keluhkan. Slot memory card-nya sangat-sangat susah banget untuk kita ngambil, dan ini ya, di sini cuy. Susah ini untuk saya ngambil. Apa jari saya kebesaran? Kalau pengen gampang ya buka aja propeller. Cuman ya kalau buka propeller mesti buka lagi kunci, pakai kunci L. Dan ketika kita nyimpen di memori internal itu harus ngopinya kan pakai apa namanya? Pakai kabel USB Type C. Nah, itu susah banget kalau kita nggak nyabut propeller. Ya bisa sih, cuma dicari-cariin banget. Kalau kita mau nge-flash dan lain-lain ya intinya paling gampang sih buka propeller. Dan itu ya ribet banget. Cuman saya memaklumi karena kalau kalian ya pemain pilot FPV pasti tahu kebanyakan kan slot memory card itu kan ada nempel di FC-nya kan. Nah, kalau ini FC-nya ada di sini, di bawahnya sini, di punggung perut bawahnya. Kalau kita mau slot memory card-nya ada di mana-mana, nanti akan berubah desain DJI-nya. Nggak efisiensi lagi. Jadi saya memaklumi keribetannya itu. Kemudian kekurangannya apa lagi ya? Nggak ada sensor depan. Ya memang FPV mana ada pakai sensor depan. Jadi itu bukan kekurangan, karena memang ya orang-orang main drone FPV nggak ada yang pakai sensor depan, nabrak, nggak ada lagi. Cuman itu aja sih. Kayaknya masalah ini memori card-nya terlalu ribet ya. Jadi overall aircraft-nya sangat-sangat oke. Cuma satu aja sih kekurangan menurut saya, itu aja memory card-nya ya. Kemudian kita ke Google-nya. Kekurangannya apa ya? Sampai detik ini saya belum menemukan. Cuman, ya, karena memang ini mungkin bentuk terbaru dan memang lebih modern, jadi kita harus membiasakan diri pakai gestur sini. Sebenarnya sih enak, simple. Cuman terkadang kita mencet dua jari, itu kebaca 1 jari. Mungkin tangan kita lagi kotor atau lagi basah atau gimana. Itu aja sih. Oh ya, sama baterainya men. Baterainya lama banget ngecasnya ya. Ini harus benar-benar pakai adaptor yang fast charging, wattnya gede. Ini lama banget ngecasnya ini. Ya kalau kalian memang tipikal yang sering main, habis banyak baterai, kalian harus punya cadangannya. Overall dari sini sih gak ada. Saya nggak nemu kekurangannya. Untuk sementara ya, mungkin nanti seiring jalannya waktu mungkin akan menemukan kekurangannya. Cuman
ketika Anda baru beli, ya saya baru 2 hari 3 hari pakai ini, saya nggak menemukan kekurangan sini. Ini sangat-sangat kristal clear banget. Nerbangin di depan gang itu kabel-kabel kelihatan, men. Aman. Nah, yang terakhir kekurangannya ini remote motion controlnya ya, karena DJI Avata ini tidak disertakan paket penjualan remote FPV-nya. Jadi memang sisi positifnya enak banget, sangat friendly dan sangat mudah untuk kita pakai, beradaptasi sangat gampang. Tadi saya makainya cuma berapa persen baterai aja udah bisa menguasai, cuman ya kalian tidak akan merasakan real FPV kuat FPV ya. Kenapa? Kalau kita menerbangkan pakai motion control ini, ya kalian akan seperti main fixed wing atau pesawatan yang ada sayapnya itu dikasih kamera FPV. Kenapa? Dia terbangnya ya harus maju begini cuy. Jadi kita nggak bisa jalan kepiting gini. Nah ya, jadi kalau kalian mau circle, ya kalian harus dikombinasikan sama maju. Tombol majunya gini, itu susah untuk circle, men. Radiusnya harus benar-benar luas untuk men-circle suatu tempat, dan kalian harus dari jauh. Katakan mau circle ini ya, nih, kalian harus dari jauh banget. Dia akan mendekat, semakin mendekat, dan radiusnya akan semakin mengecil karena harus dikombinasikan sama jalan maju. Itu dia. Kemudian ya kalau kalian pakai ini, ya saya rasa sih nggak akan merasakan feel seperti pilot FPV pakai remote ini ya, yang ada hal gimbal dan lain-lainnya. Ini cuma diperuntukkan untuk bagi para pemula yang pengen first person view, merasakan bagaimana serunya drone FPV. Cuman kalau kalian mau menyamakan dengan drone FPV, kalian harus beli stick DJI-nya, teman-teman ya, dan kalian harus binding sama ini untuk bisa mengaktifkan mode manual atau acro. Ini kita nggak bisa pakai mode acro. Jadi kalau kalian mungkin yang sudah paham FPV, ada mode acro, level, angle. Nah iya, ini seperti level ya. Jadi kita habis miring, kita balikin lagi, dia langsung gini. Dia langsung begini. Ya udah, seperti kayak level easy banget. Jadi ya memang drone ini diperuntukkan untuk orang-orang yang baru belum pernah main FPV dan pengen merasakan FPV, jadi sangat easy to use. Oh ya, terakhir teman-teman, sebelum saya tutup videonya, jadi kekurangannya lagi, ini motion controlnya kita tidak bisa mundur. Jadi drone-nya kita tidak bisa mundur. Kalau kalian terjebak pada satu kondisi, seret, ini nggak bisa mundur kalau pakai kontrol ini. Jadi solusinya diam, tenang, kalian puter motionnya kita gerakin kemana, terserah, sampai hover begini, baru kita jalanin. Atau ketika dia lagi nubruk, twing, drone-nya jatuh, kalian bisa ke turtle mode atau mode kura-kura. Jadi dari kontrol ini kita tidak bisa mundur. Itu sih kekurangan dari kontrol ini. Ya memang balance ya, ini sangat mudah, easy to operate banget. Para pemula yang belum pernah pegang FPV pun pasti dijamin akan bisa menggunakan ini. Ya karena drone-nya hover kan. Kalau drone yang real FPV kan dia quad FPV manual, dia nggak bisa hover. Kecuali yang sudah ada GPS-nya dan lain-lain. Jadi yang manual, ya kalian harus mengontrol altitude-nya, ketinggiannya, dan baru untuk mengontrol dan lainnya benar-benar beda banget sih. Mungkin itu aja sih teman-teman ya. Semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian, dan terima kasih buat Doran Gadget yang sudah support drone ini untuk saya review. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.